Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala habibina wa habibina ilahil alamin Abul Qasim Mustafa Muhammad wa shalli ala Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ya, jadi sebelum melanjutkan mungkin ya kemarin ada pembahasan bagaimana untuk mencapai ridho ya. Jadi memang ini ridhoan lah, paling enggak kita tidak menyimpan semacam ketidakpuasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jadi katanya ridho jadi kalau ada pertanyaan nanti di alam kubur, man rabbuka, jadi itu adalah pertanyaan mengenai Rob ya, bukan mengenai bukan pengetahuan yang rasional sepertinya gitu menurut Ustaz Abbasi ya. Jadi menrob buka itu siapa Robmu, Rob itu di situ mungkin lebih berarti pendidik. Jadi kalau kita di alam dunia itu tidak merasa bahwa Tuhan itu sedang mendidik kita, maka mungkin kita akan kesulitan menjawab pertanyaan itu, sekalipun mungkin barangkali katakanlah kita punya pengetahuan rasional bahwa Allah adalah Tuhan kita ya. Jadi itu adalah pertanyaan eksistensial. Jadi pertanyaan terhadap jiwa yang sifatnya eksistensial ya, bukan rasional, artinya yang dirasakan, yang kita rasakan. Jadi pengetahuan kita yang kita tahu misalnya bahwa sabar itu baik, misalnya bahwa takwa itu baik, bahwa ya sifat-sifat baik itu adalah baik, itu baru pengetahuan yang sifatnya rasional. Nah, untuk pengetahuan itu menjadi bagian dari kita eksistensial, itu harus dilakukan perenungan, pendalaman secara terus menerus ya. Itu adalah pentingnya taklim dan saling mengingatkan ya, supaya pengetahuan rasional itu menjadi suatu yang eksistensial. Jadi misalkan katakanlah pengetahuan bahwa kita punya imam kita begini, terus juga Al-Quran misalkan, kitab kita, bahwa dan seterusnya, pokoknya yang itu raditu billahi robba dan seterusnya, itu Islam adalah agama kita, itu ya alhamdulillah kita sudah punya pengetahuan rasional atau kesadaran rasional atau hujah rasional. Kalau secara rasional kita sudah mengakui itu semua. Nah, tapi secara eksistensial, nah itu perlu kayak internalisasi begitu ya. Jadi perlu hal-hal itu semua ya, baik bersifat akidah seperti yang tadi itu, untuk mengenai Tuhan, mengenai imam, mengenai hari akhir dan seterusnya itu, dan juga berupa sifat-sifat baik, sifat-sifat akhlak yang baik ya, gak sabar, takwa, ridho dan seterusnya itu, supaya itu semua menjadi hal yang eksistensial, menjadi bagian dari kita semua, diri kita ya, menjadi bagian dari jiwa kita. Nah, itu harus dilakukan perenungan ya, kayak amal yang terus menerus. Jadi pengetahuan itu harus diamalkan, dan bahkan katanya kalau nggak diamalkan itu bisa malah menjadi hijab. Jadi hijab itu ya kita tahu secara rasional, tapi karena kita amalkan kayak meremehkan gitu ya, dan akhirnya itu malah menjadi semacam kayak dosa. Dan itu yang disebut hijab ilmu. Jadi kita sibuk ya katakanlah berrasio, secara rasional kita mengakui, terus tapi kita diadakan ya semacam kayak orang tahu bahwa rokok itu tidak baik tapi tetap merokok. Nah, itu kan kayak meremehkan pengetahuan. Dan itu kalau
ya itu menjadi semacam dosa tersendiri dan akhirnya menjadi hijab. Jadi kalau pengetahuan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu kan, kata apa namanya, dalam kalimat yang lebih katakanlah lebih bersifat yang lebih bersifat yang umum lah ya, yang biasa diucapkan. Kalau pengetahuan itu tidak kita amalkan, maka itu akan menjadi semacam dosa. Jadi memang ini jadi bagi orang yang kalau bagi yang tidak tahu ya itu dosanya satu ya, karena mungkin tidak tahu. Tapi kalau bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan, itu kayak ada dosa tambahan. Nah, ya bukan berarti itu ya sudah kita harus ridho itu kembali bahwa kita kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini sempurna untuk kebaikan kita semua, bahkan kita harus kita amalkan sesempurna mungkin, nggak usah terlalu mikir yang begitu. Ya coba kata Ustaz Ibrahim itu, jadi kita kita semacam kita coba jalani gitu ya. Kita jalani apa yang dikatakan oleh agama itu. Jadi tidak usah nanti kalau begini kalau begini bagaimana, begitu bagaimana, sudah jalani ini aja, nanti nanti kan enak sendiri. Jadi misalkan katakanlah tidak berbohong gitu ya sudah jalani aja, tidak terbohong, terus ya kita lihat apa yang akan terjadi. Nanti kan nggak apa-apa, biasa-biasa aja, misalnya kayak gitu. Jadi bagaimana mencapai, ya kembali lagi bagaimana mencapai supaya kita ridho kepada Allah itu ya pertama ya kita merenungi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita merenungi kebaikan-kebaikannya, kita merenungi kebesaran-besarannya, kita pelajari firman-Nya yang berupa petunjuk ya. Jadi ya sebetulnya yang bahasa sih yang benar-benar rezeki, yang benar-benar kebaikan itu ya yang sifatnya spiritual, maknawi ya. Kalau hal-hal yang bersifat material itu tidak bisa dibilang kebaikan ya. Itu mesti normal-normal aja. Jadi kalaupun dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya sebetulnya nggak terlalu masalah, kira-kira kayak begitu. Kalau hal-hal yang bersifat material begitu. Nah, kalau kita kehilangan hal-hal yang bersifat spiritual, misalkan katakanlah sholat terasa kurang khusyuk, misalkan hal-hal yang kayak gitu, nah itu benar-benar masalah. Ya kira-kira begitu mungkin ya, mengenai bagaimana memperoleh ridho. Jadi supaya kita misalkan benar-benar bahwa Allah menghadap Tuhan kita, ya kayaknya mungkin perlu pembahasan nanti ya, secara khusus lah ya, secara garis besar kira-kira seperti itu. Merenungi nikmat Allah ya, bahwa ya Allah itu maha baik, kira-kira seperti itu. Ya baik, ya kita ke Bapak mau mengulangi yang kemarin ya, sedikit mereview yang kemarin. Jadi pasal 10 ya, bahwa tidak ada perbedaan pada ketiadaan. Fasilitasnya. Jadi ketiadaan ini merupakan tema sekunder ya. Ya, poin pertama jadi dalam pasal 10 itu ketiadaan itu memang tema sekunder ya. Jadi dibahas agar pemahaman atas tema asli ya tentang wujud. Jadi wujud adalah lawan ketiadaan, itu lebih komprehensif. Ya, jadi
apa ya seringkali, bukan seringkali ya, selalunya bahwa kita memahami sesuatu itu diantaranya juga dengan apa, dengan memahami lawannya. Kalau misalkan ya sama seperti apa namanya, secara eksistensial juga begitu ya. Kalau kita ingin dekat pada maksumin misalkan, kita harus bertabari kepada musuh-musuhnya, sehingga bisa kita mengambil dua-duanya. Artinya bertabari kepada musuh-musuh kebaikan itu akan memperkuat apa kebaikan, bahkan katakanlah kayak lebih kuat kalau dalam tawali itu. Terus dalam kajian itu tidak ada perbedaan ya, karena perbedaan merupakan turunan wujud dan pluralitas. Jadi perbedaan itu turunan wujud dan pluralitas. Jadi perbedaan dikenal kalau apa namanya, mungkin dimungkinkan perbedaan itu menjadi mungkin ada kalau ada, pertama ada wujud dan kedua ada pluralitas. Nah, dari mana datangnya apa ketiadaan yang atributif itu, misalkan ketiadaan HP, ketiadaan pulpen. Jadi karena itu dalam benak kita itu ada konsep ketiadaannya. Jadi di luar itu ketiadaan yang benar-benar tiada ya. Tapi di benak kita itu punya konsep mengenai ketiadaan. Nah, konsep ketiadaan itu, nah di benak itu ada kayak ada ketiadaan mutlak yang benar-benar tiada tadi itu. Ada ketiadaan yang atributif ya, karena ya benak kita lebih bisa berimajinasi ketimbang yang wujud yang di luar ya. Misalkan kita juga bisa mengkonsepsikan misalkan adanya sekutu bagi Tuhan, sekutu bagi Allah. Itu kita bisa mengkonsepsi, tapi di wujud sebenarnya sekutu bagi Allah itu adalah ketiadaan. Jadi nggak ada itu yang jadi ketiadaan. Jadi nggak bisa, nanti dalam bab selanjutnya tuh nggak bisa diceritakan gitu. Makanya kalau kita mendasarkan amal-amal kita pada selain Allah itu ya nggak dapat apa-apa, kita fata morgana. Jadi awaluddin ma'rifatullah, maksudnya katanya salah satu artinya itu adalah bahwa segala amal baik dan akhlak-akhlak baik. Jadi kalau misalnya kita menghindari hal yang buruk misalkan, atau berusaha memupuk sifat-sifat wajib, itu harus sifat-sifat baik itu harus didasari pada kepada Allah. Jadi dasari berniat lillahi ta'ala. Nah jadi itu bedanya apa di benak dan di kenyataan sebenarnya. Jadi dalam benak kita bisa mengkonsepsi ketiadaan yang itu, jadi ada ketiadaan mutlak. Nah, kalau ketiadaan mutlak dalam benak kita itu sifatnya tunggal. Jadi tunggal. Nah, terus dalam benak kita itu ada ketiadaan yang diatributkan kepada yang lain ya, disebut ini ketiadaan atributif. Nah, kalau ini tidak tunggal, jadi memang karena tidak tunggal ya terdapat perbedaan ya, kayak ketiadaan. Jadi sebetulnya pada hakikatnya kalau ketiadaan atributif itu kan ada. Kalau kita bilang nggak ada HP, kan mungkin kita bayangkan bahwa ketiadaan HP itu kan di meja tidak ada HP, kan begitu. Atau di dalam rumah tidak ada HP, berarti ada kan, rumahnya ada, mejanya ada. Jadi sebetulnya itu bukan hakikatnya, bukan ketiadaan ya, tapi keberadaan. Cuma di situ lagi nggak ada HP aja gitu. Jadi
gitu. Jadi itu tidak, ketiadaan seperti itu ya memang ada perbedaan. Jadi tapi kan itu tadi bisa dibilang bahwa itu adalah semacam keberadaan, adalah dari jenis keberadaan ya, cuma nggak ada beberapa hal aja. Nah, dalam ketiadaan tidak terdapat kausalitas ya. Jadi pernyataan bahwa tiada sebab terus menyebabkan tiada akibat itu adalah pernyataan yang manjasi ya. Dalam hal ini kita menegasi wujud sebab wujud akibat ya. Jadi bukan mengafirmasi ketiadaan wujud sebab menyebabkan ketiadaan wujud akibat. Jadi ya pernyataan itu bisa dianggap logis kalau maksudnya adalah menegasi wujud sebab dan wujud akibat. Nah, tapi kalau mengafirmasi ketiadaan wujud, ya ketiadaan itu tidak bisa diafirmasi. Ketiadaan mutlak apalagi itu tidak bisa diafirmasi. Dan hal yang sama juga terjadi dalam predikasi negatif. Ya kemarin contohnya misalkan manusia bukan batu, itu bukan mengafirmasi kebukaran batu pada manusia, tapi itu adalah mengafirmasi manusia menegasi batu dari manusia gitu ya. Jadi salbul hamal, jadi meniadakan predikasi, bukan mempredikasikan tiada. Nah, hal yang sama juga dalam proposisi syartiyah negatif ya seperti tadi seperti dalam tadi itu ya, ketiadaan mendung menyebabkan ketiadaan hujan. Nah itu adalah jika tidak mendung misalkan maka tidak hujan. Nah itu juga harus dipahami sebagai harus dipahami sebagai salbus syart, meniadakan syarat, bukan mensyaratkan tiada ya. Nah itu dalam pasal 10. Oke. Nah, sekarang kita ke pasal 11. Al-Fasrul Hadi Asyar fi anal ma'dumul mutlaq la khabara anhu ya. Pasal ke-11 ya, Hadi Asyar. Kalau wahid asyar itu 11, kalau ke-11 itu Hadi Asyar. Fi annal ma'dumul mutlaq la khabar anhu ya, bahwa ketiadaan mutlak tidak bisa dikabarkan. Wa yatabayyanu dzalika bima taqaddama annahu butlanul mahd la syai'ata lahu biwajhin. Sudah disebutkan dalam pasal sebelumnya bahwa butlanul mahad, butlan itu ya batil, mahad itu murni ya. Jadi ini bisa dibilang ketiadaan murni. La syai'ata lahu, tidak ada sesuatu di dalam ketiadaan tadi itu. Wa innama yukhbaru an syai'in bin syai'in, bahwa menceritakan sesuatu itu harus dengan sesuatu. Yang di sini kalau diterjemahkan, yang dikabarkan adalah sesuatu yang mempunyai realitas. Ya, mengabarkan sesuatu bisyai'in itu harus an syai'in, dengan sesuatu yang punya
syai'iyah, yang punya realitas. Ya, wa amma syubhat ya bi anna qauluhum al-ma'tu mutlaq la yukhbaru anhu yang tanakut bi nafsahu fa innahu bi ainihi ikhbarun anhu bi adamil ikhbar fahya mundafi'atun. Jadi nah ini ada subhat ya, subhat itu ya omongan lah, ini titiknya ada di sini ya. Jadi nah itu kan cerita bahwa ketiadaan itu tidak bisa diceritakan, itu kan cerita mengenai ketiadaan, kira-kira begitu, itu subhatnya. Jadi kita yang itu mundafi'un ya, mundafi'atun itu nggak benar, kira-kira seperti itu ya. Cita itu nggak benar. Sajiu fima bathil wahidati wal kasirah. Dan ini akan kita terangkan ya, saya jiu saatnya akan ya jiu datang fi mabahidil, akan dijelaskan mengenai pembahasan mengenai wahidah dan kasrah, mengenai ketunggalan dan jamak. Jadi predikasi, bagaimana penjelasannya? Jadi predikasi itu ada dua ya, ada hamlul awali dan hamlus syai'. Itu sudah dari dulu ya. Jadi kenapa ada penjelasan itu ya? Predikasi itu ada kadang di konsep ya, kadang di luar. Predikasi di konsep itu misalkan manusia adalah hayawanun natik misalkan, itu kan predikasi yang ada di benak konsep. Jadi kalaupun manusia di luar itu tidak ada, predikasi itu tetap sahih sepanjang itu manusia itu di itu. Nah, itu hamlul awal. Jadi kayak penjelasan mengenai kata-kata, penjelasan kamus ya. Kamus itu ya, yaitu hamlul syai' itu kayak hamlul awal itu seperti itu. Kenapa disebut hamlul awal? Ya memang itu terjadinya ya di awal-awal ya. Jadi artinya kalau kita misalkan mau mengatakan bahwa manusia misalkan tertawa, nah kita harus paham dulu apa manusia itu. Nah, penjelasan mengenai apa manusia itu kan adanya di konsep. Nah, makanya disebut hamlul awal. Nah, hamlul syai' tadi itu jadi hamlul awal atau predikasi primer, yaitu jadi kalau hamlul awal itu predikasi yang subjeknya itu semakna dengan predikatnya ya, namun berbeda cara mengungkapkannya ya. Jadi wa min anna min hamlil ma huwa awali, jadi ya bahwa mahwa ini enggak bisa terjemahkan, bahwa dalam hamlul awali dzati yatahaddatsu fil maudhu'i wal hamli mafhuman. Jadi dia sebetulnya pemahamannya itu sama ya, mafhuman secara pemahaman sama, wa yahtalifani i'tibaron ya, dan berbeda cara pengungkapannya ya, gitu. Kalau qaulina seperti perkataan kita itu, kalau kita mengatakan al insanu insan, seperti kalau kita mengatakan al insanu, kalau dalam bahasa Arab bisa ya al insanu insan, itu di sini ada al di depan ini, di sini enggak ada. Itu dalam bahasa, kalau bahasa Indonesia kan jadi manusia itu adalah manusia, kayak enggak logis. Tapi kalau dalam bahasa
Arab al-insanu insan, itu bisa karena al ini menunjuk pada sesuatu. Jadi manusia itu adalah manusia. Wa minhu ma huwa syai' ma huwa apa ya? Syai'un atau syai'an. Ma huwa syai'un ya. Dan ada yang hamlus syai' ya. Ini hamil ya. Di hamilnya ma huwa ini ya. Hamal maksudnya. Hamil syai'. Sunai ya hamlul sali sunai ya tahadidani fihi wujudan ya. Dan dalam hamal syai' itu bersatu dalam wujudnya. Misalkan manusia itu tertawa, maka atau misalkan apa ya, ahli imam itu katanya suka dicontohkan itu ya, bahwa manusia tertawa, manusia dan tertawa itu wujudnya satu di luar. Jadi dia bersatu. Bayak talifani mafhuman. Jadi tapi mafhumnya, mafhum manusia berbeda dengan mafhum tertawa. Kaqaulina al-insanu dhahikun ya, seperti perkataan kita manusia tertawa, tersenyum atau tertawa dia. Jadi wal ma'dumul mutlak, ma'dumun mutlak, dan ma'dum mutlak itu ma'dum mutlak bihamlil. Nah, ini berhamlil awali. Jadi perkataan yang bisa dikabarkan itu ma'dum mutlak yang hamlil awali itu memang ada, bisa dikabarkan gitu. Ya enggak? Jadi ma'dum mutlak di kepala itu kan ada. Nah, kalau yang di benak itu ada memang konsep hamlul awali itu, ma'dum mutlak itu ada. Nah, itu yang bisa dikabarkan gitu. Jadi nah, tapi kalau di luar, ma'dum mutlak yang di luar itu nggak bisa dikabarkan, nggak bisa dikabarkan. Jadi nggak bisa, yang bisa ceritakan itu ma'dum mutlak yang di luar. Nah, kalau ma'dum mutlak yang ini ya bisa kita ceritakan hamlul awali, kira-kira begitu ya. La yukhbaru annahu ya maksudnya ma'dum mutlak yang di luar tadi ma'dum mutlak dan tidak bisa dikabarkan. Walaysa bi ma'dum mutlak, dan dalam bentuk hamlul awali itu bukan ma'dum mutlak ya, bal maujudun. Tapi ma'dum konsep ma'dum mutlak yang ada di benak itu adalah maujud. Jadi ada maujudani dhihniyati ya, dhihniyah. Jadi dua-duanya itu adalah ma'dum dhihniyah bihamli syai'. Jadi terjadi, kalau kita misalkan kita bilang ma'dum mutlak adalah ma'dum mutlak, misalkan itu adalah bihamli syai'. Kalau bihamli syai' yang terjadinya di benak. Bihamli syai' yang terjadinya di benak itu hamlul awali ya. Gitu kira-kira. Jadi maka dia bukan adalah fala tanaqud. Jadi itu bukan sesuatu yang bertentangan pada dirinya sendiri seperti yang diklaim tadi para pembuat pembuat syubhat tadi itu ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Jadi ma'dum mutlak itu dalam pengertian hamlus syai' tidak bisa dibenarkan. Misalkan yang disebut itu, yang juga disebut contoh hamlus syai' itu misalkan cucu bapak misalkan kan bersekolah. Nah, itu adalah cerita yang nggak benar, nggak logis. Itu hamlus syai'
yang di luar. Jadi misalkan ya tadi itu, jadi kita berniat misalkan beramal kepada selain Allah Ta'ala, atau tidak melalui jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu seperti mengatakan kayak itu tadi itu, mempredikasikan sesuatu pada ketiadaan, yaitu amal-amal yang nggak masuk akal gitu. Ya sementara itu dulu, coba gimana kira-kira ada pertanyaan atau ada sesuatu, atau mencoba ini baca. Ya jadi kita mesti hati-hati ya kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang orang itu mengacukan hamlul awali dengan hamlul syai', ya, itu yang menyebabkan hal-hal yang sebetulnya logis menjadi kacau ya, karena subhat-subhat seperti itu. Nah itu harus ditanggapi dengan cara seperti itu. Tapi dan dengan demikian at-taqribu yandalu syubhah, maka mereka ini akan menolak subhat anil bahwa ranah aplikasi ketiadaan mutlak adalah ketiadaan mutlak. Pada akhirnya dari sisi berikutnya, setiap konsep adalah dirinya sendiri ya, bahwa setiap konsep itu bisa dijelaskan gitu ya. Jadi hamlul awali itu pasti ada gitu. Setiap konsep itu bisa dijelaskan. Jadi kita selalu bisa membuat penjelasan kamus, entah itu benar atau salah. Kita ya itu tinggal kesepakatan aja. Jadi jadi gini, predikasi itu bermakna karena ada persamaan dan perbedaan ya. Nah kalau dalam predikasi primer ya, hamlul awali, bersamaannya itu pada misdaknya ya, pada yang di subjek. Dari misdak subjek itu sebetulnya sama dengan misdak predikat, cuma beda cara pengungkapannya saja, beda iktibaratnya saja, itu cara mengungkapkannya, iktibarnya aja berbeda. Iktibar dalam ini cara pengungkapannya, cara pengungkapannya yang berbeda. Nah dalam hamlus syai', dalam predikasi sekunder itu bersamaannya dalam wujudnya, perbedaannya dalam misdaknya. Jadi manusia tertawa itu wujudnya satu. Nah misdak manusia beda dengan misdak tertawa. Jadi predikasi itu bermakna karena ada persamaan dan perbedaan. Itu jadi kalau ngomong misalkan manusia adalah manusia, itu kan nggak logis ya, karena ya mungkin masih logis, tapi itu tidak terlalu bermakna ya kan, karena ya sudah tahu orang manusia itu manusia, karena ya jadi itu misdaknya sama, terus mengungkapannya sama, jadi itu enggak logis. Jadi harus ada salah satu kan enggak logis ya, tidak bermakna. Jadi supaya bermakna ya tadi itu harus ada beda salah satunya, itu predikasi. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang bermakna.
Ya kira-kira itu ini ya, kalau dibaca dalam ini sarahnya kalau dalam buku Al-Fitsyar ini cukup panjang. Mana yang bisa ya, perlu diketahui bahwa predikasi baik primer maupun sekunder mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan subjek dan tujuan proposisi. Ya, yakni dalam proposisi ada kalanya predikasi primer dan sekunder merupakan sifat dari subjek proposisi. Kadang pula predikasi primer dan sekunder merupakan sifat dari proposisi itu sendiri. Ada kalanya predikasi primer dan sekunder merupakan subjek dari proposisi. Sifat dari subjek proposisi. Sifat ya mensifatan bisa terjadi baik pada predikasi primer maupun sekunder ya, hamlul awali maupun selesai. Kadang pula predikasi primer dan sekunder merupakan sifat dari proposisi itu sendiri. Sifat dari proposisi itu sendiri. Dengan ini terdapat predikasi primer dengan tinjauan subjek dan predikasi sekunder juga dengan tinjauan subjek. Dengan ini terdapat predikasi primer dengan tujuan subjek, juga predikasi sekunder juga dengan tujuan subjek. Maksudnya benar. Terdapat pula predikasi primer dengan tujuan proposisi dan predikasi juga. Apa bedanya berikut ini. Pertanyaannya, jadi predikasi primer dengan tinjauan subjek yaitu penilaian terhadap subjek ya terhadap mau untuk proposisi, mau untuknya ya, sebagai sebuah konsep ya, mau untuk bima huwa mafhum. Misalnya manusia itu mustahil menipu. Ini adalah konsep manusia, yakni konsep manusia adalah wujud yang tidak bisa menipu. Terus adapun predikasi sekunder dengan tinjauan subjek adalah eksistensi yang bisa terusisi. Dalam bahasa Arab dikatakan maudhu bima huwa misdak. Nah, ini maudhu bima huwa mafhum ya. Jadi Nah, kalau maudhu bima huwa misdak itu berarti yang di luar ya. Misalnya dikatakan manusia itu penipu, yakni manusia yang dimaksud itu adalah person manusia mungkin ABC itu seringkali menipu. Jadi proposisi dilihat dari karena predikasi primer dengan tinjauan subjek ya. Nah, itu mensifati manusia tidak bisa menipu itu dalam predikasi primer ya, dengan hamlul awal. Jadi fokus penilaiannya adalah maudhu dari sebagai konsep. Nah, namun jika proposisi dilihat dari ranah predikasi sekunder dengan tinjauan subjek, maka fokus penilaiannya adalah eksistensi dari. Nah, itu maudhu bima huwa misdak. Jadi jika proposisi dilihat dari itu sudah ya. Kedua, predikasi primer dengan tinjauan prosesi itu adalah penilaian subjek posisi dari tataran epistemologis. yakni proposisi dilihat sebagai konsep yang menghayakan makna yang dikandungnya. Dalam arti predikat yang terdapat dalam predikasi primer dengan tujuan posisi merupakan substansi dari subjek posisi. Misalnya dikatakan manusia adalah hewan yang berakal, itu predikasi primer secara epistemologis. Sementara itu predikasi dengan tujuan proposisi adalah penilaian terhadap subjek proposisi, penilaian ya.
dengan predikat sekunder dengan primer dengan tinjauan proposisi. Jadi ini dalam tinjauan proposisi adalah penilaian subjek proposisi dari tataran ontologis. Ini perlu ada penjelasan agak itu apa ya maksudnya apa ontologis dan epistemologis ya. Ya ini ya ontologis juga yang sebenarnya yang tadi. Jadi penilaian subjek terhadap dilihat dari proposisi misdak dari predikat. Jadi misalkan dikatakan manusia itu bukan hewan yang berakal. Ini yang dimaksud bahwa konsep manusia sebagai wujud, dan jelas wujud konsep manusia bukan misdak dari hewan yang berakal. Jadi ini apa dari ontologis ya, ini agak susah memahaminya ya. Kayaknya nggak apa namanya misdak tuh gimana sih? Misdak itu sesuatu yang darinya diambil pemahaman gitu. Jadi misdak itu sesuatu yang darinya ditarik pemahaman, sesuatu yang kita pahami lah. Ketiadaan itu ada misdaknya kan. Jadi katanya kadang orang itu membedakan tidak membedakan antara misdak dengan wujud ya. Wujud misdak ya wujud itu misalkan buku, kita punya konsep buku, ini misdaknya buku gitu kan. Misdaknya buku yang ada di luar itu. Ini konsep yang ada di kepala buku kan, buku filsafat misalkan. Ini buku filsafatnya ada di luar ini. Nah, buku yang di luar itu disebut misdak, ya. Nah, yang di kepala itu disebut mafhum, ya kan? Yang di luar disebut misdak, yang di kepala disebut mafhum. Mafhum dari misdak. Jadi, ya kan, mafhum, ya, pemahaman yang ada di benak dulu mafhum. Yang ada di luar itu misdak. Oke. Itu misdak, mafhum dan misdak. Bisa dipahami kan? Nah, kadang-kadang mafhum itu misdaknya tidak selalu ada di luar gitu. Jadi apa yang di mafhum itu bisa lebih luas ketimbang ada yang ada di luar. Misalkan ketiadaan. Kan kita punya ketiadaan di kepala kan, konsep mengenai ketiadaan. Nah, misdaknya mana? Ada nggak misdaknya? Ada kan? Ada, itu maksudnya ketiadaan sendiri di wujud luar nggak ada, tapi misdaknya sebagai misdak ketiadaan itu ada. Ada mafhumnya nggak? Ya, ada mafhumnya kan, di kepala kan kita bisa mengkonsepsikan ketiadaan. Ada mafhum tapi nggak ada misdaknya, ada nggak? Ya, tadi itu misalnya ketiadaan misdak maksudnya wujudnya di luar nggak ada ya. Ketiadaan misalkan sekutu Tuhan, itu misdaknya nggak ada, maksudnya di luar itu nggak ada, tapi mafhumnya di kepala itu ada ya, itu mafhum. Jadi misdak itu, nah misdak juga bisa ada di benak itu. Misdak jadi sesama jadi kita mainnya itu sesama di kepala. Misalkan kuli, misalkan konsep-konsep yang ada di kepala itu kan wujud, bisa kita ambil misdaknya juga yang ada di benak itu kan misdak juga kalau kita jadi ada di kepala itu ada mafhum sekaligus juga ada misdak. Jadi misdak itu ya seperti itu, apa yang
darinya itu difahami. Mayan taisiu bihil mafhum gitu ya, dalam bahasa Arab itu istilahnya. Jadi apa yang darinya ditarik pemahaman, yang taisiu bihil mafhum gitu apa ya, kira-kira seperti itulah. Itu pengertian apa misdak. Kenapa Kenapa harus ada kamu maksudnya? Kenapa harus ngomongin mafhum sama misdak kalau udah punya hamal awal sama hamal syai'? Iya kan, untuk menerangkan. Jadi apa namanya, hamlul, Maksudnya hamal awal kan udah ada di konsep di benak, terus kenapa harus ada mafhum, atau enggak kenapa harus ada hamal awal kalau udah ada? ya jadi gini, hamil awal itu terjadinya di dalam benak. Jadi maudhu'nya di benak, apa mahmulnya ya, predikatnya juga di benak. Jadi tadi mestinya misalkan hamil awal bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal misalkan, itu kan di benak terjadinya hamil awal. Jadi kalau hamil itu ya nggak bicara ya misdak dari subjek itu di benak, misdak dari mafhum juga di benak, hamil awal. Kan ngomongnya begitu. Terus kan nggak bisa kita bilang kita hilangkan istilah apa mafhum tadi, kan nggak bisa. Kalau hamil syai' misdak dari subjek ada di luar, misdak dari mafhum juga ada di luar. Kan gitu ngomongnya. Jadi tetap kita butuhkan apa, membedakan apa istilah hamal syai', hamal awal, mafhum, misdak, kan gitu ngomongnya, supaya bisa ngomong. Hamal itu kan predikasi. Ya, predikasi. Itu tadi apa hubungannya sama misdak dan mafhum? Mama malah nggak ngerti. Predikasi, jadi itu kalau apa tadi hamal awal kan kayak apa ini kalau di bukunya kan mahiyahnya di hamil yang umum itu mahiyahnya berbeda antara benda itu ya. Kalau di kalau di hamil syai' itu mahiyahnya sama antara subjek dan predikat. Terus hubungannya apa sama itu tadi misdak dan mafhum? Mahiyah ya. Kalau di istilah mahiyah itu di mana? Dipakai di sini. Kalau di buku Al-Fitsair ini nggak ada, atau di bukunya Ustadz Adlan? Apa gimana? Istilah yang mahiyahnya sama itu ada di buku mana? Kalau di buku Al-Fitsair ini nggak pakai istilah mahiyah dia. Ini bilangnya ini sih kalau yang apa tadi hamil awal, makanya pada predikasi ini terdapat perbedaan konsep dan kualitas. Ya kualitas kan mahiyah. Ya, perbedaan konsep dan mahiyah antara subjek dan predikat. Predikat, konsep dan mahiyah kayaknya nggak tepat ya kalau mahiyah di istilah dipakai di sini. Jadi gimana ngomongnya? Ya, misalnya dalam posisi es adalah dingin atau kapur adalah putih. Jadi mahiyahnya es berbeda dengan mahiyah dingin. Ya.
Mahya es berbeda dengan mahya dingin. Sebetulnya yang lebih tepat itu misdak es berbeda dengan misdak dingin sebetulnya. Kayaknya. Itu Iya enggak? yang awal. Enggak, itu hamlus syai. Es dingin kan hamlus syai di luar kan? Ya es itu dingin itu kan adanya di luar, maksudnya di itu kan predikasi yang hamlus syai kan? Iya kan, jadi ya bisa sih dikatakan begitu, tapi kayaknya itu nggak tepat. Yang lebih tepat itu ngomongnya pakai misdak tadi itu. Jadi misdak es beda dengan misdak dingin. Jadi ini tidak bicara mahiyah kayaknya ya, bicaranya misdak. Jadi ini pemahaman aja, jadi bukan. Ya bisa sih dikatakan mahiyahnya es berbeda dengan mahiyah dingin, tapi nanti pembicaranya jadi kemana-mana. Kalau misdak, pakai istilah misdak, enggak, lebih akan fokus pada apa namanya, hamal. Jadi mahiyah sama misdak bedanya apa? Mahiyah sama misdak. Kalau misdak tadi itu, misdak itu sekedar apa namanya, sekedar apa, sesuatu yang ditarik darinya pemahaman. Jadi misalkan ketiadaan, itu kan ada misdaknya. Maksudnya misdak yang ada ya di luar nggak ada, tapi sebagai misdak dia kan ada, ya enggak. Tapi sebagai mahiyah kan repot, ketiadaan misdak mahiyahnya gimana? Kalau ketiadaan tuh jadi kayak ya nggak ada, namanya nggak ada wujud gitu, nggak ada, ya nggak ada ketiadaan kan, itu kita bisa pahami. Tapi ya, sebagai mahiyah kan repot, ketiadaan gimana mahiyahnya? Ya, nggak bisa kan mahiyah, ketiadaan mahiyah. Kalau di buku Ustaz Al-Ghani Mas bisa apa? Ini terjemahinnya apa? Kalau di bukunya Ustaz Al-Ghani misdak diterjemahinnya apa? Nggak tahu ya, dia pakai istilah apa Ustaz Al-Ghani kemarin. Bapak dalam teks aslinya itu anna min hamlil mahwal awali dzati yatahaddatu fil maudhu wal mahmul. Di sini pakai maudhu, maudhu itu subjek, mahmul itu predikat, mafhuman. Talifani itibaron. Yang mana? Ini nih. Belum share ya. Enggak sorry. Itu berapa? Ya Pak, ini pasal 11 ya. Kan minggu udah bahas misdak itu. Enggak, kita sedang tidak membahas misdak, kita sedang membahas ketiadaan. Mana? Kalau udah bahas, ada nyebut istilah misdak. Iya, istilah misdak ya bukannya udah dikenalkan dari dulu. Udah ya. Udah. Yang mana? Ini nih, anna min hamlil mahwal awali, maksudnya dalam hamal awali dzati yatahidu fihil maudhu wal mahmul mafhuman. Jadi ya kan, dalam apa namanya, hamal awali, maudhu dan mahmul artinya subjek dan predikat, di sini nggak pakai misdak ya, mafhuman, secara mafhum dia sama ya, mafhumnya sama. Jadi misalkan manusia adalah hewan yang berakal, mafhum manusia sama dengan mafhum hewan yang berakal. Wa yakhtalifani, dan keduanya itu berbeda ya, iktibaron, cara pengungkapannya. Ka qaulinal al insanu insanun wa minhu ma huwa bi syai' man huwa syai'un, dan darinya, maksudnya dari predikasi tadi itu ada yang predikasi yang disebut syai', hamlus syai', sonai ya, syai' sonai, ya yang di luar ya, yatahidani fihi wujudan, dan secara wujud dia bersatu, yang yatalifani mafhuman. Nah ini istilahnya mafhumnya. Jadi misalkan manusia itu adalah al-insanu dhahikun ya. Seperti kita berkatakan al-insan dhahikan,
Jadi diri pakai mafhum, nggak pakai istilah istilah misdaknya belum muncul. Ya mafhum ya tadi kalau jadi juga pakai istilah mafhum, artinya mafhum manusia itu berbeda dengan mafhum dohik ya. Nah, tapi bersatu secara wujud. Manusia tertawa itu kan maksudnya yang manusia itu yang lagi tertawa, jadi nggak bisa dipisahkan antara manusia dan tertawanya pada saat dikatakan bahwa manusia itu tertawa, ya kan. Nah itu ya kan ini kan istilah mafhum. Kalau kita mengesahkan wal ma'dumul mutlaq, ma'dumul mutlaqun, al ma'dumul mutlaqu ma'dumun mutlaq, ma'dumun mutlaq. Nah ini jadi seperti ini ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini bisa kayak gini. Al insanu insanun. Nah di sini juga pakai al di sini. Wal ma'dumul mutlaqu ma'dumun mutlaqon. Karena ini hubungannya sifat dengan mausuf, maka kalau ini domah di sini juga domah ya. Ini berhamlil awali, jadi hamlil awali. Jadi dia istilah nggak ada istilah misdak sini, adanya istilah mafhum. Kalau istilah mafhum ya dengan sendirinya lamanya misdak. Apa yang dipahami oleh mafhum itu misdak ya. Ya, memang harus mengenal ya istilah-istilah gitu tuh ya, istilah-istilah yang biasa dipakai. Hamil. Kalau di bukunya Ustadz Adlani, mafhum tuh yang subjek dan predikatnya menyatu dalam satu konsep. Ya itu hamil awali, mafhum dan subjek ya, maudhu dan mahmulnya bersatu dalam. Tapi kenapa malah kayak itu terjemahan dari mafhum? Mestinya itu terjemahannya dari hamil awal, subjek sama predikat menyatu dalam satu konsep. Subjek dan predikat menyatu dalam, sebenarnya tidak menyatu dalam konsep ya, dalam sama secara konsep gitu ya, bukan menyatu dalam pengertian kayak manusia tertawa itu kan benar-benar menyatu, tapi itu bukan menyatu tapi memang satu, cuma itu cara ngomongnya berbeda antara menyatu dengan satu. Kalau hamil awal itu memang satu, cuma itu pengungkapannya berbeda. Jadi usia bukan. Jadi nggak tepat kalau dikatakan satu itu dikatakan menyatu, karena memang dalam hamil awal itu cuma satu, yaitu itu aja yang diomongin itu. Manusia yang itu, hayawan yang natek juga itu. Beda dengan hamsai itu manusia beda, tertawa beda, cuma dia dalam satu wujud. Jadi bisa dikatakan menyatu di dalam wujud di luar. Kok wujud Pak? Ya dalam dia wujudnya di luar gitu kan. Oh, tapi kan kalau hamal syai maksudnya dia nggak akan, state-nya bisa berubah-berubah, maksudnya predikasinya bisa berubah-berubah. Iya, tapi kan maksudnya pada saat dikatakan manusia itu tertawa, itu kan sebenarnya kan manusia yang lagi tertawa itu, bukan manusia yang, atau dikatakan manusia sembarang manusia tertawa ya bisa aja, tapi itu ya sembarang manusia sembarang tertawa. Manusia tertawa, tapi kan sebetulnya kan juga enggak, kalau dikatakan manusia tertawa kan tidak semua manusia tertawa dan tidak setiap saat manusia itu tertawa.
Jadi predikasi itu valid ketika benar-benar dilihat manusia itu tertawa kan gitu. Jadi dikatakan di luar dia menyatu secara wujud. Ya. Ya gitu kayaknya. Mbak enggak ngantor. Aduh, tadi Mbak pergi sedikit. Kenapa? Gimana? Tadi jelasin apa? Tadi jelasin apa? Jadi hamlet saya kan wujudnya apa namanya? Adik bilang apa tadi? Wujudnya apa? Aja lupa ngomong bingung. Jadi wujudnya kan menyatu. Jadi kan berbeda, kan tidak menyatu. Ya, jadi hamil saya itu validnya kan ketika menyatu. Kalau setnya lagi kayak gitu aja kan. Kenapa? Ya kalau kondisinya lagi, predikasinya lagi memenuhi. Iya gitu. Kalau dikatakan manusia itu tertawa kan tidak semua manusia itu tertawa, dan juga manusia tidak saat tertawa. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa wujud manusia dan tertawa itu berbeda. Jadi tetap dikatakan kalau bilang manusia tertawa itu ya bisa dikatakan bahwa manusia itu menyatu dengan tertawa. Baru predikasi itu valid kan. Iya, terima kasih. Kita tutup ya, baca selawat dan doa faraj ya. Muhammad shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai. Fi hadhihi saati wa fi kulli sa'ah wa liyannu hafidha wa qaidan wa nasira. Wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'ahu fiya tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin.